Jangan pernah membuat modul asal-asalan. Buatlah walaupun lambat tapi pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, sahabat-sahabat dan juga Bapak Ibu guru PAI semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Indra Kurniawan di channel Inkail TV. Channelnya inovasi, inspirasi, namun hanya dalam mimpi gitu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial pemanfaatan aplikasi modul Akpai Digital. Namun kali ini saya tidak akan memberi tutorialnya lewat handphone, melainkan saya akan mencoba memberikan tutorialnya melalui Google Chrome. Maka daripada itu, simak terus video ini. Baik Bapak Ibu, alasan saya memberikan tutorial untuk modul Akpai Digital ini melalui Google Chrome adalah kita harus mengetahui bahwasanya modul Akpai Digital yang sudah selesai kita buat itu akan dibaca ataupun dipantau oleh siswa PAI itu sendiri. Maka dari itu, untuk pembuatan modul Akpai kita harus sangatlah amat teliti dan jeli gitu ya. Nggak boleh buat asal-asalan. Dikhawatirkan kalau kita buat asal-asalan modul Akpai Digital ini, nanti dikhawatirkan siswa PAI-nya juga asal-asalan belajarnya gitu ya. Maka dari itu kita mesti buat modul Akpai Digital ini dengan singkat, padat, jelas. Bukan berarti singkat, padat saja ya, melainkan harus ada kejelasannya juga. Jangan singkat, padat, namun nggak jelas, nggak boleh juga gitu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke tutorial pemanfaatan modul Akpai Digital lewat Google Chrome ya. Oke, untuk langkah awal kita boleh membuka Google Chrome kita masing-masing. Lalu kita search modul Akpai Digital. Oke. Kita enter. Nah, ini paling atas. Kita pilih, kita klik saja. Nah, ini adalah modul Akpai saya. Namun lupa terlog out Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Ini adalah view awal untuk modul Akpai Digital itu sendiri. Yang mana di sini kita dimintakan email dan password kita ya, sama kayak KTA dan RPP Akpai Digital sebelumnya. Maka dari itu kita tinggal masuk saja, kita klik masuk. Ya, ini adalah view awal untuk aplikasi modul digital itu sendiri ya. Yang mana di sini ada file modul digital, sebelah pojok kanan atasnya ada ikon bell ya. Bell ini adalah pemberitahuan. Kalau misalnya modul kita nanti ada yang like ataupun komen, akan ada pemberitahuan di sini. Nah, selanjutnya ini adalah kolom pencarian modul ya. Pencarian modul mungkin bisa dicari dengan judul ya. Nah, di sini juga ada see all, terbaru see all. Ini maksudnya terbarunya modul terbaru yang telah dipublish oleh kawan-kawan PAI kita dari seluruh Indonesia. Nah, di sini juga ada jenjang. Yang mana jenjang ini adalah jenjang TK, SD, SMP, SMA, SLB dan SMK. Yang mana ini adalah untuk memudahkan kita dalam pencarian modul PAI itu sendiri. Maka Bapak Ibu bisa mencari misalnya ya, saya klik see all. Nah, ini akan ada semua modul-modul Akpai Digital yang telah dipublish oleh Bapak Ibu guru PAI dari seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ingin cari lebih mudah misalnya kan,
untuk lebih spesifiknya, Bapak Ibu boleh klik di sini, pilih kelas. Nah, ini sudah keluar, tinggal pilih saja, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, TK atau SLB ya. Kita coba cari yang apa, misalnya SMA gitu ya. Nah, SMA hanya ada 2 modul gitu ya. Oke, SMP juga. Nah, masih ada bawah-bawahnya lagi ya. Oke, nah ini semua untuk memudahkan kita pencarian modul. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di ikon pojok kanan bawah ini adalah ikon profil kita, yang mana di sini ada ikon profil saya, nama, nomor anggota, dan ini bio. Sama juga, ini adalah bio yang kita cantumkan di KTA ya. Dan di sini saya memiliki 1 modul, 0 disukai, 2 menyukai ya. Nasib lagi saya gitu ya, hanya menyukai tidak disukai. Oke, baik Bapak Ibu, ini modul terpublikasi 0, nggak ada punya saya. Namun saya memiliki 1 draft modul. Nah, makanya ditulis di sini 1 modul, namun belum terpublikasi, namun hanya draftnya saja. Draft ini maknanya apa? Saya sudah pernah buat modul, namun saya belum publish karena saya belum yakin sempurna gitu ya. Ini modul saya yang sudah saya rancang sebelumnya ya, tentang Khulafaur Rasyidin ya, mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lagi buat judul, lagi buat modul, lagi tiba-tiba misalnya ibu-ibu lagi buat modul, tiba-tiba dipanggil anaknya ya, anak muridnya. Jadi Bapak Ibu bisa save dulu, save di sini, disimpan draft. Jadi Bapak Ibu nggak usah publish buru-buru ya, agar terwujudnya modul yang baik dan benar, itu sehat untuk dikonsumsi oleh siswa PAI Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah ikon penambahan modul. Nah jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buat modul, jadi klik di ikon tadi, di ikon ini. Jadi Bapak Ibu kalau membuat modul, silakan klik di sini. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk pembuatan modul, yang mana pertama Bapak Ibu mesti pilih sampul ya. Pilih sampul ya, mungkin sama kayak RPP gitu Bapak Ibu ya. Pilih sampul ini. Selanjutnya ya silakan kalau mau edit boleh edit gitu ya. Kita boleh edit juga, pilih apa ini namanya, letter ya, font ya. Kita boleh sesuaikan suka hati kita. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, ini adalah judul modul. Nah, jadi Bapak Ibu boleh mengklik judul modul Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu buat ya. Kalau saran saya, judul modul ini cukup Bapak Ibu tulis saja judul bab pada buku PAI itu sendiri. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat modul untuk kelas 7, maka saran saya Bapak Ibu tulis aja judul itu di subbabnya, di judul besarnya. Jadi di bab 1 misalnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Jadi Bapak Ibu bisa nulis di judul ini ya, judul bab 1-nya saja. Bab 1 judul. Jadi apa? Kita linear semua. Jadi siswa PAI itu bisa belajar dengan mudah dalam satu modul, satu file modul, bisa mempelajari 1 bab itu semuanya. Nah, oke. Selanjutnya untuk kelas Bapak Ibu bisa isi, misalnya saya akan mencoba membuat modul kelas 7 lah ya. Kelas 7 tentang saya sudah buat Khulafaur Rasyidin, mungkin saya akan mencoba buat tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Ingin meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini punya kelas 7 mata pelajaran PAI ya. Baik Bapak Ibu, untuk mata pelajaran saran saya kalau Bapak Ibu ingin buat untuk modul
mulok boleh juga ya, khusus untuk Provinsi Aceh yang ada muatan lokalnya bersifat agama. Bapak Ibu boleh sampelkan di sini modulnya. Jadi apa, secara tidak langsung Bapak Ibu bisa memudahkan siswa gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Modul ini akan dikonsumsi oleh siswa. Jadi setelah Bapak Ibu publish, nanti siswa itu di aplikasi selanjutnya, jadi siswa itu akan melihat dan belajar melalui modul Bapak Ibu kirim itu. Oke ya? Fine. Oke. Nah, ini saya mata pelajaran PAI dan ringkasan. Adapun ringkasan ini Bapak Ibu boleh ambil dari rangkuman judul besar itu sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buat modul asal-asalan ya. Tolong buat judul lebih rinci, jelas, singkat, padat, tapi jelas gitu ya. Jangan pula nanti untuk kejelasannya satu buku, nggak juga Bapak Ibu. Yang ingin saya bilang, buatlah modul yang singkat, padat, jelas, yang baik dikonsumsi oleh peserta didik. Kenapa? Karena modul ini sampai ke aplikasi siswa PAI. Kalau Bapak Ibu buat asal-asalan, takutnya nanti asal-asalan juga orang tu belajar ya. Oke, langsung saja ringkasannya. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa untuk rangkumannya udah siap ya, udah siap nih. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan subbabnya. Nah, anak judul itu sendiri Bapak Ibu ya. Lalu di sini di daftar isi ini ada tambah subbab. Jadi subbab ini Bapak Ibu bisa misalnya memberikan subbabnya tentang misalnya nama malaikat dan tugasnya. Lalu Bapak Ibu klik selesai. Nah, lalu Bapak Ibu klik pensil ini, maka akan dibawakan ataupun diarahkan ke sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan lagi apa sih isi anak judul itu sendiri di dalam subbab ini. Tadi kita sudah buat nama-nama malaikat dan tugasnya. Langsung kita buat misalnya apa? Jibril. A few moments later. Lalu kita simpan gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya Bapak Ibu pengen nambah lagi subbabnya, boleh juga Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini tambah subbab ya. Kita klik di sini dalil tentang beriman kepada malaikat Allah. Kita klik selesai. Nah, kita edit. Nah, baiklah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di pengisian subbab ini, Bapak Ibu juga bisa melakukan rata kiri ataupun rata kanan ya. Rata kiri ataupun rata kanan. Misalnya begini. Jadi ada juga rata tengah gitu ya, rata kanan, ini rata kiri kanan, dan Bapak Ibu juga bisa ngebold di sini, ini miringnya, underline ataupun garis bawah ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa edit ataupun rapiin lah tulisannya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kan ini saya buat dalil tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi Bapak Ibu kan bisa input ayat di sini Bapak Ibu. Nah, bisa input ayat. Saya akan mencoba dalilnya. Dalilnya ada dalam surah Al-Anbiya ayat ke-19. Oke ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ayat. Pilih surat dulu. Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih ayat ke-19. Lalu oke, salin dan pilih. Ayat telah disalin. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, oke ya Bapak Ibu ya.
lalu kita klik simpan. Oke, ready. Nah, saya rasa misalnya Bapak Ibu pingin ni dah okey atau enggak nih ya, Kalau misalnya Bapak Ibu pingin edit lagi boleh ya. Dan saya edit judul nih ya. Saya edit judul, saya edit judul, lalu misalnya oke. Saya edit judul bisa juga nih. Bapak Ibu bisa ya. Selesai. Nah, kalau Bapak Ibu merasa oh ini kayaknya belum, saya pingin nambahin lagi, ada yang kurang, Bapak Ibu bisa klik simpan dulu ya. Kita klik simpan. Nah, modul akan disimpan sebagai draft, tidak bisa dilihat oleh pengguna lain. Kalau Bapak Ibu tekan OK, langsung dia masuk ke draft di profil kita. Nah, berhasil menyimpan modul. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat modul Bapak Ibu tadi, nah ini kan saya udah nih ya, ada 2 modul. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Ini adalah modul Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu simpan tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau edit, boleh Bapak Ibu sunting. Kalau misalnya salah semua, misalnya kan, tengah tertulis detik, tengah tertulis judul, tengah tertulis ringkasan, tiba-tiba kayak hoi lain ambil, kan? Pak Bu, nyan kajian zipper ya, buang-buang je cheat. Ni emang orang kena ya publish, ya silakan publish. Saya publish terus ya, kita lihat nanti. Terbitkan modul PAI, oke. Nah, saya terbitkan lagi, publish, terbitkan, oke. Kita lihat apa jadinya. Kita reload sejenak. Oke, modul terpublikasi masih 1 kah? Oke, sepertinya ada yang nah, dan ternyata modul saya sudah terpublikasi di sini ya. Nah, di sini kita menu home. Selesai tutorial untuk pemanfaatan aplikasi modul Akpai Digital. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya ingin tekankan sekali lagi, jangan pernah membuat modul Akpai Digital secara asal-asalan ya. Kenapa? Karena modul ataupun isi modul yang Bapak publish nanti akan dikonsumsi oleh peserta didik ataupun siswa PAI sendiri. Karena apa? Di dalam aplikasi siswa PAI itu akan ada yang namanya modul Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bahan belajar mereka di rumah. Jadi ketika orang tua sudah di rumah, ketika ibu sedang tidak bersama mereka, jadi bacaan orang tua belajar apa? Itulah modul Bapak Ibu. Maka dari itu jangan pernah membuat modul asal-asalan. Buatlah walaupun lambat tapi pasti. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.